Ketemu lagi di Hotman Paris Show dengan bintang tamu Young Lex yang sama seperti Hotman Paris berhasil merubah penindasan secara mental atau bullying berakhir diatasi menjadi kesuksesan. Yes. Pak Bos, ada yang mau ditanya lagi sama Young Lex? Young Lex, kapan kau punya Lamborghini? Waduh. Bentar lagi ya. Tapi aku dengar sebelum kau kenal aku katanya kau ngefans banget sama aku, benar gak sih? Oh iya betul. Coba ceritain. Jadi dulu gini. Iya. Dulu pernah Instagramku Bang, Ya. followingnya aku unfollow semua orang. Ya. Terus cuma follow satu. Ya. Bang Hotman doang, terus ganti Bang Hotman Paris, idolaku dan panutanku. Emang lu suka gua atau apa? Gitu. Karena suka, kan waktu itu Bang Hotman akhirnya bikin konten di Instagram. Ya. Akhirnya ada satu, maksudnya sebagai perwakilan laki-laki dan orang Batak yang ngomong sejujurnya aja. Sih, gue gak pernah bohong loh. Bener. Sesuai dengan tadi yang saya janjikan nih Pak Bos, ada satu orang yang akan kita undang malam hari ini yang pas banget kalau kita tanya-tanyain soal bullying. Ya. Langsung saja ini ada Ibu Retno dari KPAI. Wah. Ini dua penampilan fisik yang kontradiksi nih. Satu lagi dekil begini, coba lihat tuh. Ya. Tapi anyhow, gimana? Bu Retno apa kabar? Baik. Baik, Ibu Retno ini Alhamdulillah. dari KPAI ya? Betul. Oke, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Betul, Oke, nah Ibu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari segmen pertama tentang bully. Pak Bos juga dulunya itu adalah korban bully. Kebetulan Young Lex juga jadi korban bully. Dan bully ini sendiri di Indonesia sedang marak ya Ibu ya? Ya. Semakin kesini semakin banyak. Kalau KPAI sendiri menanggapinya seperti apa Ibu? Iya, pertama memang prihatin ya. Kalau dulu bully itu di dunia nyata, sekarang sebenarnya lebih banyak di dunia maya. Betul. Dan Penindas, istilah bully itu biar orang-orang di daerah ngerti, bully itu apa sih? Bahasa Indonesianya apa? bully itu ya kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut penindasan. Menindas mental orang begitu kan? Betul. Oke. Biasanya dilakukan oleh satu atau lebih orang Ya. dan tujuannya memang untuk membuat mental yang dibully itu jatuh, dan itu bisa dalam bentuk kekerasan, bisa dalam bentuk ancaman gitu ya, bisa dalam bentuk kata-kata. Tetapi kalau bully itu syaratnya harus berulang. Jadi kalau baru sekali sebenarnya kita tidak bisa bilang bully. Misalnya Pak Hotman bilang kamu apa tadi misalnya dekil itu Dekil, kan ya. sekali gitu, dan itu tujuan pasti bercanda gitu. Bercanda, Tapi betul. kalau setiap ketemu Young Lex bilangnya dekil-dekil melulu, ya berarti dia sudah membuli Young Lex. Itu artinya Iya. ada upaya keberulangan. Berarti seolah-olah kan itu akan muncul dalam pikiran yang dibuli. Itu adalah kebenaran. Kalau terhadap gitu. anak-anak yang paling sering terjadi apa? Cara bullynya itu apakah bilang kau di sekolah, kau gendut atau apa? Biasanya Ya, apa? bisa saja bully itu kan bisa dalam bentuk verbal. Kekerasan verbal itu ya kata-kata. Misalnya begitu aja kok nggak bisa. Misalnya seorang guru mengatakan pada murid, tapi ngomongnya tiap pelajaran dia disebutkan kok kau gitu aja nggak bisa. Nah kan lama-lama si anak juga merasa memang dirinya nggak bisa gitu. Jadi Betul. itu biasanya bully itu pun punya yang membuli biasanya punya ini yang lebih tinggi secara apa sih istilahnya Ada hubungan posisi vertikal lah, ya, ya. betul, dia lebih tinggi. Misalnya guru terhadap murid, Orang tua terhadap anak. seperti Iya. diceritakan tadi Senior oleh gitu ya. senior kepada junior. Jadi Iya. ada relasi yang tidak seimbang. Nah, cara KPAI menangani kasus-kasus seperti ini gimana tuh ya Bu? Ya, sebenarnya KPAI pertama kami lembaga pengawas ya. Kalau di dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang ini di pasal 76 kami memang memiliki tusi tadi ya sebagai pengawas. Nah, bagaimana kami melakukan pengawasan? Pertama dapat laporan. Jadi orang mengadu kepada KPAI. Yang kedua, dia viral di media sosial, viral di media massa. Misalnya tadi saya sempat ngobrol sama Young Lex ya terkait dengan Ananda Bowo gitu ya. Nah, kemudian saya bilang saya tidak punya kontak dan bisa nggak dihubungi karena saya melihat dalam satu tayangan di televisi
Bowo ini nampak matanya kosong dan tampak sedih gitu. Nah dari situ, oh ini ada trauma gitu. Sehingga kami harus sebagai, walaupun Bowo tidak pernah melapor kepada kami, tapi kami akan mencoba mencari untuk membantu. Artinya korban bully, apalagi anak-anak, itu memang tidak bisa disepelekan. Menurut Ibu KPAI, sebaiknya setiap orang tua untuk orang sekitarnya atau dewasa, sebaiknya setiap komentar itu membiasakan diri yang positif gitu. Oh iya betul. Ya, walaupun anak itu ada kelemahan, janganlah terlalu sering meledek gitu kan. Betul. Ya. Guru pun harus memberi disiplin positif. Jadi Bang Hotman, seorang anak dia disuruh bawa kompos ke sekolah tapi lupa. Ini anak SD kelas 4. Lupa, kemudian gurunya menghukumnya adalah disuruh memilih hukuman, satu bikin ada yang tidak mungkin dia pilih, yaitu bikin nasi goreng untuk satu kelas. Nanti dia bisa dimarahin ibunya. Nah tapi hukuman yang kedua adalah menjilat WC. Nah dia memilih menjilat WC. Di mana Itu di Dimana Sumatera Utara. Waduh. Menjilat WC. Betul. Dan baru jilatan yang keempat, perintahnya 12. Baru jilatan keempat dia sudah muntah. Nah ini kan bukan disiplin yang positif. Artinya dia lupa, lalai membawa kompos. Yang harusnya dilakukan oleh guru apa secara kompetensinya. Hukuman positif itu bisa besok kamu tetap bawa tapi 2. Kalau teman yang lain 1 kantong, kamu 2 kantong, itu kan juga hukuman. Tapi kan tidak membuat trauma. Bu Retno, saya penasaran untuk kasus bully sendiri, udah kira-kira dalam 1 tahun berapa kasus yang ditangani oleh KPAI? Yang sebenarnya banyak. Bully di kita kan bisa di cyber, bisa di sekolah dalam dunia nyata. Nah kalau untuk cyber ini ada hal yang menarik. Jadi KPAI pada tahun 2016 itu menerima bully yang melalui cyber. Jadi kita punya bidang namanya pornografi dan cybercrime. Nah, di bidang ini kemudian banyak yang melapor. Itu terjadi di 2016. Di 2015 ke bawah, 0. Nah, ini kayaknya era media sosial sangat berpengaruh. Era internet ini, era digital. Nah, kita nggak bisa misahin anak-anak kita zaman sekarang, generasi yang sekarang hadir di sini dengan handphonenya, dengan media sosial, itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua sebenarnya tetap membolehkan itu, tapi punya tanggung jawab. Apalagi kalau dia anak-anak. Karena sebenarnya punya handphone itu harusnya boleh di usia 13 tahun. Tapi kan banyak anak belum 13 sudah punya. Nah berarti orang tua kalau menyediakan gadget, menyediakan wifi, dia harus juga menyediakan dirinya untuk melakukan yang namanya kontrol. Nah kontrol ini penting karena kita tidak tahu apa yang diakses anak. Yang kedua, orang tua harusnya juga menjadi teman yang asik seperti tadi Bang Hormat bilang, karena bukan ya benar, tapi kan kenyataan di Jakarta ini orang tua terutama laki-laki banyak kan bukan jadi teman anaknya, malah jadi buaya darat gitu loh. Ngomong-ngomong soal bullying, topiknya sangat menarik sekali. Kita akan kedatangan 2 bintang tamu lagi yang juga merupakan korban bully. Ini dia ada Yuniza Ica dan juga Wendy Wills. Boleh loh. Oke, ada Yuniza sama Wendy, apa kabar? Baik ya. Oke, dari tadi ini kita udah ngobrol dari segmen 1 sama Yang Lex, sama Ibu Retno juga kita udah ngobrol tentang bully. Kalau kalian sendiri pernah jadi korban bully nggak sih? Dari Wendy nih. Dari Wendy dulu. Korban bully sih pernah ya, lebih ke body shaming gitu. Body shaming. Nah, soalnya kan aku blasteran Inggris Padang, tapi postur tubuh aku itu nggak tinggi gitu loh. Jadi kalau di sekolahan aku dibilang, lu bule apaan sih, kok pendek, digituin. Oh benar, bule pendek ya, bule palsu gitu. Iya, kayak bule-bulean gitu kan. Padahal kan emang gen mama kan emang orang Indonesia kan lebih kecil gitu ya. Aku ngikutin ke mama. Terus cara ngatasi gimana kau bilang? Kan tiap hari kau dibully gitu. Cara ngatasinnya gimana ya? Aku sih sebenarnya kayak cuek aja gitu. Cuek aja, bodo amat aja gitu kan. Terus ya mau gimana lagi, diciptaan Tuhan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu loh, sampai aku minta tolong sama mama. Dulu kayak ada alat gym yang buat narik-narik badan biar tinggi. Sampai situ saking aku kayak kepikirannya gitu kan. Terus aku bilang sama mama, kayaknya ini nggak berfungsi, udahlah. Gak pernah kepikir keluar dari sekolah atau minum serangga langsung? Atau obat serangga gitu? Atau obat racun tikus? Enggak sih ya, maksudnya ya
ngapain itu Oke, pendidikan. itu kata-kata cara ngatasinya ya ngapain gitu kan itu. Iya. Walaupun jawabnya salah-salah tapi that's the way mengatasi Iya. penindasan mental, begitu kan? Ya. Ya baik kan.